Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film romantis berjudul Me Before You. Film yang dibintangi oleh Sam Claflin dan Emilia Clarke ini mengisahkan tentang seorang lelaki tampan dan kaya yang mengalami kelumpuhan akibat sebuah kecelakaan fatal. Dan dalam kondisi itulah, ia menemukan ketulusan cinta dari seorang gadis desa nan polos yang merupakan pembantunya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka dengan sosok Will, lelaki tampan dan kaya yang memiliki kekasih cantik bernama Alicia. Namun di suatu pagi, kehidupan Will berubah dalam sekejap ketika ia mengalami sebuah kecelakaan fatal yang membuatnya mengalami kelumpuhan. 2 tahun kemudian di sebuah desa kita melihat gadis sederhana dan polos bernama Lu yang sedang bekerja dengan penuh semangat di sebuah toko kue. Namun setelah bekerja selama 6 tahun, Lu pun harus menerima sebuah kenyataan pahit, di mana bosnya tiba-tiba memecat Lu tanpa alasan yang jelas. Mengetahui bahwa Lu telah dipecat, ayah dan ibunya pun mulai terlibat perdebatan kecil disebabkan masalah ekonomi yang sedang mereka hadapi. Maklum saja, semenjak ayahnya di PHK beberapa bulan yang lalu, Lu pun kini menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Keesokan pagi, Lu mendatangi temannya di dinas ketenagakerjaan yang bernama Sayid. Setelah menceritakan semua masalah yang menimpanya, Sayid pun merekomendasikan Lu sebuah pekerjaan, yaitu menjadi perawat penyandang disabilitas di sebuah kastil, di mana nantinya Lu akan dikontrak selama 6 bulan dan mendapatkan gaji yang lumayan tinggi. Tentu saja, Lu pun dengan senang hati menerimanya. Sesampainya di kastil, Lu disambut oleh seorang wanita bernama Camilla. Lalu, Lu dibawa masuk dan mulai ditanyai tentang pengalamannya dalam merawat penyandang disabilitas. Lu yang saat itu begitu gugup, dengan polosnya mengatakan bahwa ia tak memiliki pengalaman sama sekali. Hingga tiba-tiba, rok mininya pun sobek. Camilla lantas menjelaskan bahwa orang yang akan dirawat oleh Lu adalah anak semata wayangnya bernama Will, di mana 2 tahun yang lalu Will mengalami sebuah kecelakaan fatal yang membuatnya mengalami kelumpuhan total. Dan di tengah perbincangan, suami Camilla yang bernama Stephen pun datang. Setelah itu Camilla kembali menanyai Lu tentang keahlian dan hal apa yang bisa membuatnya yakin untuk memilih Lu. Saat itu, lagi-lagi Lu pun memberikan jawaban yang nyeleneh dengan mengatakan bahwa kelebihannya yaitu ia sangatlah kuat dan pandai membuat teh. Mendengar jawaban Lu seketika membuat Camilla terdiam kebingungan. Namun, melihat kepolosan dan kejujuran yang Lu miliki, akhirnya Camilla pun mau menerimanya. Setelah menjelaskan berbagai fasilitas dan juga tugas yang harus Lu jalani, Camilla lantas mengatakan bahwa Lu hanya akan dikontrak selama 6 bulan. Camilla juga memohon agar Lu memperlakukan Will layaknya teman ketimbang atasannya. Setelah itu Lu pun dibawa menemui Will. Awalnya Will sengaja bertingkah aneh guna menakut-nakuti Lu. Namun, setelah Camilla menegurnya, Will pun tersenyum pada Lu sambil mengatakan walaupun ia lumpuh namun otaknya masih berfungsi dengan sangat baik. Setelah itu, Lu pun dikenalkan pada sosok Nathan yang selama ini bertugas memenuhi kebutuhan medisnya Will. Untuk berjaga-jaga, Nathan menunjukkan Lu berbagai obat dan menjelaskan jenis obat apa saja yang harus dikonsumsi oleh Will. Di tengah kebingungan, Lu kemudian menanyakan tentang tugasnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan fisiknya Will, seperti mandi, BAB, dan hal lainnya. Sambil tersenyum, Nathan pun menjawab bahwa Lu tak perlu melakukan hal itu, karena tugas utamanya hanyalah untuk menyemangati Will.
Kemudian Lu mencoba menghibur Will yang selalu termenung dalam kesunyiannya. Setelah membuka perbincangan, Lu pun mengajak Will jalan-jalan guna menikmati indahnya taman. Namun dengan wajah culas, Will mengatakan bahwa orang lumpuh sepertinya tak membutuhkan semua itu. Yang ia butuhkan hanyalah sebuah kesunyian. Bahkan Will juga meminta Lu untuk diam dan tak mengganggunya lagi. Walaupun sikap Will begitu menjengkelkan, namun setiap harinya Lu tetap nampak semangat dan selalu menyapa Will dengan begitu hangat. Namun, setiap melihat kedatangan Lu, Will nampak selalu acuh dan memandanginya dengan begitu sinis. Saat pulang, Lu pun curhat pada adik wanitanya mengenai sikap Will yang begitu menjengkelkan. Sang adik pun mencoba memotivasi Lu dengan mengatakan bahwa sikap acuh Will merupakan gambaran dari kesedihan dan kebencian akan kondisinya saat ini. Sehingga ia meminta Lu untuk lebih memahami dan sabar dalam menghadapinya. Sekembalinya ke kastil, Camilla memberitahu Lu bahwa sahabat Will dan kekasihnya Alicia datang untuk menjenguk Will. Sehingga Camilla meminta Lu menyiapkan teh dan keperluan yang mereka butuhkan. Namun saat hendak menghidangkan teh yang telah dibuatnya, tanpa sengaja Lu mendengar perbincangan Alicia dan Will yang mengungkapkan bahwa saat ini ia telah menjadi kekasih sahabatnya Will. Yang kemudian dengan senyum kepedihan, Will pun mencoba terlihat tegar sambil mengucapkan selamat atas hubungan keduanya. Congratulations. Di taman kota, Lu menyempatkan waktu untuk menceritakan tentang kejadian yang menimpa Will pada kekasihnya yang bernama Pat. Alih-alih simpati pada Will, nyatanya Pat malah mendukung Alicia dengan mengatakan bahwa hal itu sangatlah wajar. Andai saja ia lumpuh, pastinya Lu pun akan melakukan hal yang sama padanya. Namun dengan tegas Lu menjawab bahwa ia tak akan mungkin melakukan hal sekejam itu. Sekembalinya ke kastil, Lu mencoba memperbaiki bingkai foto yang dirusak oleh Will. Namun, Will yang melihat hal itu pun langsung memarahi Lu. Will mengatakan bahwa Lu sebaiknya diam dan menjauh dari kehidupannya. Mendengar ocehan Will, Lu yang tak tahan pun membalas bahwa sebenarnya ia juga sudah muak dengan sikap angkuhnya Will. Dan satu-satunya alasan ia bertahan di sana disebabkan saat ini ia dan keluarganya sangat membutuhkan uang. Sejak kejadian itu, Will pun mulai mau membuka dirinya pada Lu. Bahkan, ia juga tak segan mengajak Lu menonton film yang terdapat subtitle di dalamnya. Lalu keesokan pagi, hubungan Lu dan Will pun nampak semakin dekat. Di mana, untuk pertama kalinya Will mau keluar dan berkeliling di sekitar halaman bersama Lu. Camilla yang melihat di balik jendela pun nampak senang akan kedekatan yang ditunjukkan oleh keduanya. Nathan ikut takjub dan memuji Lu karena telah berhasil membuat Will kembali tersenyum. Setelah itu, Nathan yang ditemani Lu membawa Will ke rumah sakit guna melakukan pemeriksaan rutin. Saat sedang menunggu, Lu bertanya pada Nathan tentang kondisi penyakit Will. Nathan pun menjelaskan bahwa Will mengalami cedera tulang belakang yang mengakibatkan sebagian tubuhnya mengalami kelumpuhan. Nathan juga mengatakan bahwa hingga saat ini tak ada satupun metode pengobatan yang bisa menyembuhkan cedera tulang belakang. Dengan kata lain, Will tak mungkin bisa disembuhkan. Singkat waktu, musim salju pun tiba. Di suatu pagi, Lu yang baru saja tiba di kastil diberitahu Stephen bahwa ia dan Camilla akan berada di London dalam seminggu. Sehingga ia meminta Lu untuk tetap menemani Will di kastil hingga mereka kembali pulang. Setelah kepergian Stephen, Lu tiba-tiba dibuat cemas akan kondisi Will yang nampak kesakitan dan juga diikuti dengan penurunan suhu tubuhnya. Di tengah kepanikan, Lu pun mencoba menelepon Nathan dan Stephen. Namun saking sibuknya, keduanya nampak tak bisa dihubungi. Sehingga saat itu Lu pun hanya bisa pasrah sambil terus mengawasi kondisi Will. Tak lama kemudian Nathan pun tiba di kastil. Melihat
Tubuh Will yang dipenuhi keringat, dengan paniknya ia langsung meminta Lu menyiapkan handuk basah dan juga kipas angin. Nathan juga mengingatkan bahwa tubuh Will harus selalu kering guna menghindari infeksi dan penurunan suhu tubuhnya, di mana hal itu ditunjukkan dengan luka lebam yang tiba-tiba muncul di lengannya Will. Setelah mendapat penanganan medis dari Nathan, akhirnya kondisi Will pun kembali stabil. Namun, Lu tetap standby di sana untuk mengawasinya. Lalu di tengah kejenuhan, Lu lantas membuka laptop milik Will, yang tanpa sengaja ia menemukan video pesta ulang tahun Will bersama para sahabatnya. Saat itulah Lu pun mengetahui bahwa dulunya Will merupakan sosok yang ceria dan menguasai berbagai jenis olahraga. Hingga tiba-tiba Lu pun dikejutkan dengan panggilan Will. Setelah itu Will memohon agar Lu tetap menemani dan menceritakan sesuatu untuknya. Lu yang kebingungan pun lantas menceritakan kisah unik masa kecilnya, di mana ayah Lu selalu menyanyikan lagu Cincang Keling dikala Lu dilanda ketakutan. Will yang sama sekali tak mengetahui lagu itu akhirnya meminta Lu untuk menyanyikannya. Keesokan pagi, Lu dan Will berbincang di halaman kastil. Will kemudian menanyakan mengapa gaya berpenampilan Lu sangatlah eksotis dan mencolok. Sambil tersenyum malu, Lu mengungkapkan bahwa sebenarnya ia memiliki cita-cita menjadi seorang desainer ternama. Bahkan, Lu juga sempat belajar fashion di London. Namun karena masalah keuangan, akhirnya Lu pun memutuskan untuk pulang dan bekerja di sebuah toko. Mendengar hal itu, Will pun memotivasi Lu dan mengatakan bahwa sebenarnya Lu memiliki potensi menjadi desainer ternama. Will juga menyarankan supaya Lu pergi berkeliling dunia guna menikmati hidup dan menambah wawasan fashionnya. Namun Lu yang sadar bahwa kini ia adalah tulang punggung bagi keluarganya, hanya bisa tersenyum dan mengalihkan perbincangan dengan meminta izin Will untuk mencukur jenggotnya. Kemudian tanpa sengaja Lu melihat Stephen dan Camilla yang sedang terlibat perdebatan. Dan di sanalah Lu mengetahui sebuah fakta bahwasanya Will memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya melalui sebuah organisasi bernama Dignitas, di mana organisasi itu terletak di Swiss dan memfasilitasi setiap pengidap penyakit akut untuk mengakhiri hidupnya. Sebagai ibu, Camilla tentu dengan tegas menentang dan berharap Lu bisa membujuk Will untuk mau merubah keputusannya. Namun, Stephen mengatakan bahwa selama ini Will sudah sangat tersiksa dengan penyakitnya. Will juga telah mengikuti keinginan Camilla untuk mau menunda keputusannya selama 6 bulan. Untuk itu, Stephen memohon agar Camilla mau mendukung dan menghargai keputusan Will. Dari perbincangan itu, akhirnya kita mengetahui alasan Camilla yang hanya mau mengontrak Lu selama 6 bulan saja. Dan setelah mendengar semua perdebatan di sana, Lu tentunya sangat shock dan tak menyangka Will memiliki keinginan senekat itu. Untuk menenangkan pikirannya, Lu kembali curhat pada sang adik di sebuah taman. Setelah mengungkapkan semua kekecewaannya, Lu pun berniat untuk tak lagi bekerja di kastil. Namun sang adik menasihati Lu bahwa pada momen seperti ini Lu seharusnya mendampingi dan menunjukkan pada Will betapa indahnya hidup ini. Lu juga harus bisa meyakinkan Will bahwa dengan kondisinya saat ini ia masih bisa melakukan berbagai hal spesial dalam hidupnya. Dengan begitu ia yakin Will akan merubah keputusannya. That list could do more than that. What if it could make him change his mind? Mengetahui bahwa Will memiliki kegemaran dalam dunia olahraga, Lu pun mulai mempelajari berbagai hal inspiratif dan membuatkan list kegiatan yang bisa dilakukan para penyandang disabilitas. Kemudian, Lu berdiskusi dengan Stephen dan juga Camilla sambil menunjukkan list kegiatan yang telah ia buat. Setelah membacanya, Stephen pun sangat senang dan langsung menyetujui usulan Lu. Begitu juga dengan Camilla yang akan segera mengatur jadwal untuk bisa ikut menemani Will. Namun Stephen melarang dengan mengatakan
bahwa sebaiknya mereka membiarkan Will dan membuatnya merasa menjadi seperti lelaki sejati. Will needs to be allowed to feel like a man. Singkat waktu, Lu pun mulai mengajak Will melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan list yang telah dibuatnya. Diawali dengan menonton pacuan kuda dan juga sebuah konser musik klasik, di mana saat itu Will dibuat terpukau dengan penampilan Lu yang begitu anggun. Will kemudian mengajak Lu berkeliling di sekitar kastil dan mengungkapkan keinginan yang selama ini ia dambakan, di mana Will sangat ingin memandangi keindahan kota Paris sambil menikmati segelas kopi di sebuah kafe mewah. Mendengar hal itu, Lu pun langsung mengajak Will memesan tiket pesawat saat itu juga. Namun Will langsung menolak, disebabkan ia hanya ingin pergi ke sana sebagai sosok Will yang dulu. I want to be in Paris as me. Remember every sensation. Singkat waktu, Will yang ditemani Lu dan Nathan pun pergi menuju Hawaii. Sesampainya di sana, mereka menginap di sebuah hotel mewah dan menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan yang begitu menyenangkan. Di antaranya, berjemur di tepian pantai dan melakukan diving. Why didn't you make me do that earlier? That was amazing! Ketika malam, sambil memandangi hujan yang turun begitu lebat, Will meminta Lu untuk duduk tepat di sampingnya. Saat itulah benih-benih cinta Will dan Lu pun mulai tumbuh, di mana keduanya pun mulai saling memandang dan dieksekusi dengan saling sedot-sedotan. Esok malamnya, Will dan Lu kembali berkencan di tepian pantai. Di sana, Lu mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia dan ingin selamanya tinggal bersama Will. Kemudian dengan langkah manjanya, Lu pun perlahan mendekat dan duduk di pangkuannya Will. Dan lagi-lagi, keduanya pun melakukan aksi penyedotan. I have to tell you something. You know about Switzerland? Kemudian Lu mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui rencana Will di Swiss. Dengan tulus, Lu memohon agar Will mau merubah keputusannya, sambil berjanji ia akan selalu mencintai dan membuat hidup Will bahagia selamanya. Namun keputusan Will sudahlah bulat, di mana dengan kondisinya saat ini ia hanya akan menjadi beban bagi Lu. Ditambah Will juga tak mungkin bisa memberikan Lu kebahagiaan seperti lelaki normal pada umumnya. Sehingga Will tak ingin keegoisan cintanya hanya akan menjadi luka bagi Lu di masa depan. When we get back, I'm going to Switzerland. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. Louisa! Louisa! Dalam perjalanan pulang, tak ada lagi tawa kebahagiaan yang terpancar dari wajah Lu dan juga Will. Keduanya kini hanya bisa diam dan nampak tenggelam dalam kesedihannya masing-masing. Sesampainya di bandara, Camilla dan Stephen pun langsung menyambut kedatangan Will dengan penuh kebahagiaan. Saat itu juga, Lu langsung pamit dengan alasan ada hal penting yang harus ia lakukan. You don't need to pay me. I'm sorry. Sesampainya di rumah, Lu yang dibaluti kesedihan pun mulai menceritakan tentang rencana Will pada adik dan juga kedua orang tuanya. Lu juga mengungkapkan bahwa ia sangat menyesal karena tak mampu meyakinkan Will untuk merubah keputusannya. Sejak saat itu, kehidupan Lu pun nampak diselimuti kesedihan. Hingga kemudian, ayahnya pun datang guna menenangkan Lu, sambil mengatakan bahwa Lu seharusnya tak kecewa dan menghormati keputusan Will. Untuk itu, ia menyarankan agar Lu pergi ke Swiss guna menemani Will di sisa waktu hidupnya. Akhirnya sang adik pun mengantar Lu menuju Swiss. Sesampainya di sana, Lu menuju sebuah rumah dengan desain taman yang indah milik klinik Dignitas. Melihat kedatangan Lu tentunya membuat Will, Stephen, dan Camilla nampak begitu senang. Kemudian, Stephen dan Camilla pun membiarkan Will dan Lu berduaan di suatu ruangan. Lalu, Will pun meminta Lu untuk berbaring di sampingnya.
Sambil memeluk Will, Lou kemudian mengungkapkan rasa cintanya dan berharap agar Will mau merubah keputusannya. Namun dengan canda Will mengatakan bahwa dunia ini akan lebih baik tanpanya. Will juga meminta Lou berjanji untuk tak bersedih dan tetap mengejar impiannya. Dan itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Will. Sebelum meninggal, Will telah menyiapkan sebuah surat untuk Lou, di mana dalam surat itu Will meminta Lou mewakili impiannya untuk menikmati kopi di sebuah kafe di Paris. Will juga telah mewariskan sebagian aset dan uangnya agar Lou bisa menggapai semua impiannya. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah terkadang hidup ini begitu sulit dan tak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun yakinlah bahwa semua itu merupakan batu pijakan guna menggapai keindahan yang telah Tuhan siapkan. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni Mansell pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.